Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raul Ikram Rilendra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah operasional riset, yaitu dengan judul rantai Markov. Rantai Markov atau Markov chain adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan permodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut diwakili dalam variabel-variabel dinamis di waktu-waktu tertentu, sehingga perlunya untuk menyimpan nilai dari variabel keadaan pada tiap-tiap waktu tertentu. Proses Markov chain ini terdiri dari dua prosedur, yaitu menyusun matrik, probabilitas transisi, dan kemudian menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang. Probabilitas transisi adalah sebagai contoh pergantian yang mungkin dilakukan oleh konsumen dari satu merek ke merek yang lain. Konsumen dapat berpindah dari suatu merek ke merek yang lain disebabkan karena periklanan, promosi khusus, harga, ketidakpuasan, dan yang lain-lain. Hal ini akan bermanfaat karena jumlah market share di periode yang akan datang akan bisa diperhitungkan sejak dini. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan, namun sebenarnya hanya memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk memperbaiki keputusannya, bukan untuk memberikan solusi. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan perhitungan probabilitas pada periode waktu tertentu menggunakan rantai Markov ialah membuat matrik transisi dari probabilitas yang diketahui, dan selanjutnya melakukan operasi perkalian matrik dari probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi. Dan yang ketiga ialah memproses ulang yang sama seperti menemukan probabilitas yang hendak dicari. Baiklah, langsung saja mungkin ke contohnya. Di sini saya mengambil contoh dari sebuah jurnal yang mana di sini soalnya untuk memprediksi jumlah lulusan dan predikat kelulusan mahasiswa pada penelitian mahasiswa di sini, yaitu untuk angkatan 2013 dan atau 2014 yang terdiri dari 8 program studi, yaitu program matematika berjumlah 58 mahasiswa, prodi statistika 32 mahasiswa, sistem komputer 63 mahasiswa, dan fisika 48 mahasiswa, dan juga geofisika 18 mahasiswa, prodi kimia 63 mahasiswa, prodi biologi 73 mahasiswa, dan prodi ilmu kelautan 20 mahasiswa. Sehingga jumlah keseluruhan populasi mahasiswa tersebut berjumlah 375 mahasiswa.
Dengan berbagai macam latar belakang IPK yang diperoleh pada semester ganjil dan genap tahun ajaran 2013-2014, di mana IPK tersebut diklasifikasi menjadi 4 state, yaitu IPK kurang dari 2,0 dinotasikan dengan X1, IPK 2 antara 2 hingga 2,75 dinotasikan dengan X2, IPK antara 2,76 hingga 3,50 dinotasikan dengan X3. Dan IPK lebih dari sama dengan 3,51 dinotasikan dengan X4. Dari klasifikasi state berdasarkan IPK tersebut dapat ditentukan jumlah distribusi mahasiswa pada berbagai state di semester ganjil dan genap tahun ajaran 2013-2014. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini kita dapat melihat tabelnya, yang mana pada tabel ini menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa pada masing-masing state yang berkaitan terhadap IPK yang mereka peroleh pada semester ganjil dan genap. Untuk lebih sederhananya, perubahan jumlah mahasiswa pada masing-masing state tersebut dapat kita lihat di tabel bawah ini. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa perubahan jumlah mahasiswa pada masing-masing state dari semester 1 ke semester 2, yaitu mahasiswa yang berada pada X1 sebanyak 51 mahasiswa, yang kemudian bertambah 19 mahasiswa menjadi 70 mahasiswa. Untuk X2 terdapat 138 mahasiswa yang kemudian berkurang 31 menjadi 101 mahasiswa. Untuk X3 terdapat 121 mahasiswa yang kemudian bertambah menjadi 28 mahasiswa hingga menjadi 149 mahasiswa. Sedangkan X4 terdapat sebanyak 65 mahasiswa yang kemudian berkurang 16 menjadi 49 mahasiswa. Tabel 1 dan tabel 2 tersebut belum dapat menjelaskan secara rinci tentang informasi perubahan jumlah pada masing-masing state tersebut. Untuk informasi mengenai perubahan jumlah mahasiswa dapat dilihat pada tabel ketiga ini, yang mana pola perpindahan pada masing-masing state. Di tabel ketiga itu digunakan untuk menentukan nilai-nilai peluang transisi dengan cara membagi nilai perubahan di setiap baris pada tabel 3 dengan jumlah mahasiswa pada setiap baris. Adapun pembagian tersebut dapat dilihat di tabel 4 ini, yang mana X1 yaitu 48 dibagi dengan 51 jumlah semester atau jumlah mahasiswa yang ada di semester tersebut. Begitu juga seterusnya. Setelah didapatkan hasil, yaitu dapat
disusun menjadi matriks peluang transisi atau disebut dengan P. Selanjutnya, penentuan vektor distribusi peluang transisi. Di awal periode dilakukan dengan membagi jumlah pada masing-masing state. Di semester 2 pada tabel 3 dengan jumlah seluruh mahasiswa. Dengan demikian dapat nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, pada tabel 5. Nah, nilai peluangnya yaitu 70 diambil dari jumlah semester 2 dibagi dengan jumlah mahasiswa. Begitu juga seterusnya. Semester 2 yang IPK-nya 2. Setelah dibagi semuanya, dapat disusun menjadi vektor distribusi peluang transisi, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan 3 didapatkan prediksi jumlah mahasiswa pada masing-masing state di setiap semester. Hasil prediksi jumlah tersebut dapat disajikan pada tabel 6. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya. Pada semester 1 yaitu jumlah mahasiswa X1 yaitu 51, X2-nya 138, X3 121, dan X4 65 mahasiswa. Dan seterusnya sampai ke semester 14. Penentuan jumlah lulus dan predikat kelulusan mahasiswa dapat dilihat berdasarkan tabel di atas tersebut pada masing-masing state. Dalam hal ini digunakan X2, X3, dan X4, yang berarti X2 menyatakan mahasiswa yang akan lulus dengan predikat memuaskan. X3 menyatakan bahwa mahasiswa yang akan lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Dan X4 dinyatakan sebagai mahasiswa yang lulus dengan predikat cum laude. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa jumlah mahasiswa yang akan lulus predikat cum laude ditentukan berdasarkan masa studi maksimum, yakni 5 tahun. Karena semester 10 merupakan batas akhir untuk mahasiswa yang lulus dengan predikat cum laude. Maka pada tabel di atas, mahasiswa yang cum laude itu terdapat sebanyak 24 mahasiswa, yang mana hasil dari semester 10. Dan mahasiswa semester 14 tersebut, pada mahasiswa semester 14 tersebut berkurang sebanyak 2 mahasiswa hingga menjadi 22 mahasiswa. Selanjutnya dengan mengasumsikan 22 mahasiswa tersebut konsisten dapat menyelesaikan
studi paling lambat semester 10. Maka terdapat sebanyak 22 mahasiswa yang akan lulus dengan predikat cum laude. Nah, untuk prediksi jumlah lulusan dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan dilihat pada akhir program sarjana, yakni semester 14 berdasarkan tabel di atas. Diketahui bahwa di akhir program sarjana ada 69 mahasiswa yang akan lulus di predikat memuaskan dan 139 mahasiswa yang akan lulus di predikat yang sangat memuaskan dan 69 mahasiswa yang lulus dengan predikat memuaskan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.